Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Karena ini suasana lebaran, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai pembahasan ini, yaitu lagi-lagi negara Indonesia, yaitu yang dipimpin oleh Pak Jokowi, ditekan oleh pemimpin-pemimpin dunia yang berkenaan dengan hilirisasi. Yang terbaru ini rupanya karena tekan seluruh dunia masih tenang-tenang saja, IMF ikut menekan juga Indonesia. Ini sudah berkembang lebih jauh ya. Jadi IMF itu minta Pak Jokowi untuk menghapus program hilirisasi. Kebijakan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor nikel mentah lagi-lagi ditentang oleh dunia. Setelah sempat digugat oleh Uni Eropa yang di WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia, karena kebijakan larangan ekspor biji nikel sejak 2020, kali ini Dana Moneter Internasional atau yang turut menjegal. Kebijakan Presiden Jokowi ini memang berdampak ya untuk dunia, sehingga IMF pun ikut mau ngatur-ngatur Indonesia. Jadi IMF meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluas lagi untuk komoditas lain. IMF yang telah lama menyoroti ambisi Indonesia untuk terus meningkatkan nilai tambah dalam ekspor, itu menariknya di investasi yang dari luar atau dari dalam. Artinya investasi ini disuruh menarik. Ini berarti udah betul-betul permainan yang kotor dan kasar ya. Dan IMF itu mengancam. Artinya karena dia punya kekuasaan uang dunia, jadi investasi-investasi yang digelontorkan di Indonesia itu harus ada laporan yang jelas dengan memfasilitasi transfer keterampilan serta teknologi kebijakan. Nah, itulah IMF itu menawarkan seperti itu, tapi dengan dasar harus menyetop hilirisasi. Dinilai dari perlu didasari pada analisa biaya manfaat lebih lanjut dan berkesinambungan, minimal dampak negatif lintas batas. IMF menganggap apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bisa menurunkan pendapat negara lain. Nah, ini sudah gila. Negara lain disuruh mikirkan negara Indonesia. Ya. Jadi alasan itu mengada-ngada ya, dicari-cari. Dan di samping itu program hilirisasi tidak akan efektif mendongkrak pendapatan negara. Loh, sudah berkali-kali dikatakan oleh Pak Jokowi. Baru kemarin aja udah 19 kali besarnya, kok tidak mendongkrak. Pendapatan negara yang biaya fiskal dalam hal penerimaan negara tahunan yang hilang. Artinya
IMF itu punya analisa bahwa hilirisasi itu tidak menguntungkan dengan negara kita. Itu kan IMF, karena IMF di belakangnya juga negara-negara Eropa, ya. Dan hal yang sangat kentara sekali, IMF itu mengharuskan, ya, program itu dipantau sebagai bagian penilaian biaya dan manfaat dari IMF. Nah, dikutip pada Selasa 27 Juni 23, oleh sebab itu IMF menghimbau adanya analisa rutin mengenai biaya harus diinformasikan secara berkala dengan menekan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi jenis mineral. Jadi lagi-lagi ini pengembangan ke mineral itu sangat ditakutin. Kebijakan industri ini yang harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan atau inovasi sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas. Jadi seakan-akan dengan adanya hilirisasi negara lain dirugikan. Ya itu ya tentu karena tidak diekspor kan raw material. Nah, urusan negara masing-masing gitu. Jadi mengimbau adanya analisa rutin, ya, biaya hilirisasi segala macam itu adalah semacam kayak mengada-ngada, ya. Perlu diketahui program hilirisasi saat ini di samping bisa mengurangi angka pengangguran, terbukti sangat efektif mengangkat perekonomian negara. Dan bahkan Indonesia telah membangun 100 lebih smelter untuk pengembangan program ini. Kebijakan larang ekspor mineral mentah ini merupakan salah satu kebijakan yang selalu ditegaskan oleh Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan. Berkali-kali juga Pak Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan takut digugat oleh siapapun karena adanya kebijakan tersebut. Presiden Jokowi beralasan kebijakan larang ekspor mineral mentah ini penting untuk membangun hilirisasi dalam negeri. Jadi prinsipnya negara luar atau negara maju tidak ingin Indonesia itu jadi negara maju. Itu berkali-kali Pak Jokowi juga mengatakan seperti itu. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa membantu, harus bisa mensupport Pak Jokowi. Jangan sendirian, ya. Jadi ini sekarang sudah global betul-betul menekan Indonesia. Saya pikir itu mudah-mudahan kita sebagai rakyat yang waras, yang cerdas akan selalu menopang kebijakan hilirisasi. Terima kasih. Merdeka.